Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkanlah saya Rifki Maulana Putra, mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS, untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Meneladani Kepemimpinan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Al-Quran. Mendengar kata kepemimpinan, satu sosok yang menjadi pikiran kita untuk sosok pemimpin terbaik, tentunya pemimpin kita bersama, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin agama, seorang pemimpin bangsa yang terbaik, tidak punya bandingan atas pemimpin manapun di dunia ini dan kapanpun itu. Lantas, bagaimana kepemimpinan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menjadikan ia pemimpin terbaik tersebut? Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka atas rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, dan seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras kepada mereka, tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka atas persoalan itu. Dan jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini turun setelah perang Badar, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meminta para pendapat atas tawanan perang ketika itu. Ini menjadi pedoman pertama kita dalam meneladani kepemimpinan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa seorang pemimpin yang baik itu akan selalu bermusyawarah dengan anggotanya. Seorang pemimpin yang baik akan selalu meminta pendapat kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang baik tentu tidak mempunyai sifat zalim di hatinya. Allah berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 18, Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Dan ingatlah, Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Dari ayat ini, tentu zalim merupakan satu sifat yang haram dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang zalim tentu akan membawa kemudaratan kepada rakyatnya, kepada anggotanya, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pedoman yang bisa kita ambil yang kedua dari Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin haruslah bersikap lemah lembut. Setelah perang Badar tersebut, ketika Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat, terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, pendapat dari Abu Bakar bahwasannya tawanan perang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dengan meminta uang tebusan. Ini dimaksudkan agar menampakkan citra Islam yang lemah lembut, citra Islam yang tidak menampakkan kekerasan, tidak mendahulukan kekerasan atas segala apapun urusannya. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat dari Umar bin Khattab, bahwa orang tawanan perang tersebut sebaiknya dibunuh saja. Ini dimaksudkan agar orang-orang kafir tidak lagi mencaci muslim, tidak lagi memburuk-burukkan agama Islam dengan semena-mena. Atas kedua pendapat ini,
Nabi Muhammad SAW sangat bingung, tidak tahu mana yang sebaiknya ia lakukan. Hingga turunlah petunjuk dari Allah melalui Quran surah Ali Imran ayat 159 yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lembut kepada mereka, agar tidak berhati keras, agar tidak berlaku kasar kepada mereka. Karena tentunya jika Nabi Muhammad SAW bersikap keras kepada mereka, mereka akan menjauh dari Nabi Muhammad, mereka akan menjauh dari Islam, dan menganggap Islam merupakan agama yang menggunakan kekerasan. Sungguh Nabi Muhammad SAW tentu tidak menginginkan itu. Ini jugalah yang patut untuk ditiru oleh pemimpin. Seorang pemimpin yang bisa dipercaya oleh rakyatnya, tentu seorang pemimpin yang bisa bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, kepada anggotanya, tidak bersikap keras, tidak semena-mena kepada rakyatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ceramah saya tadi terdapat 2 poin penting yang wajib untuk dimiliki oleh pemimpin yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seorang pemimpin hendaklah bermusyawarah, hendaklah meminta pendapat kepada anggotanya, kepada rakyatnya dalam mengambil suatu keputusan. Tidak bisa seorang pemimpin menyuruh ini itu, melarang ini itu sekehendak hatinya sendiri saja. Tentu perbuatan yang zalim demikian itu akan membawa dampak buruk bagi negaranya. Yang kedua, seorang pemimpin hendaklah berlaku lemah lembut, baik itu kepada anggotanya, baik itu kepada musuhnya, dan juga dalam mengambil suatu keputusan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.